Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Fitri Nugraheni, NIM 193111014. Nah, di sini saya akan sedikit bercerita mengenai sejarah kekhalifahan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Khulafa Ar-Rasyidin. Al-Khulafa Ar-Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah dari orang-orang Muslim yang paling dekat dari Rasul setelah meninggalnya beliau. Dapat disimpulkan bahwa Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar dan selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tugas Khulafaur Rasyidin sebagai kepala negara adalah mengatur kehidupan rakyatnya agar tercipta kehidupan yang damai, adil, makmur, aman, dan sentosa. Sedangkan sebagai pemimpin agama, Khulafa Ar-Rasyidin bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Bila terjadi perselisihan pendapat, maka khalifah yang berhak mengambil keputusan. Meskipun demikian, Khulafa Ar-Rasyidin dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan musyawarah bersama sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan kaum muslimin. Nah, selanjutnya saya akan sedikit bercerita mengenai biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah seorang sahabat Nabi yang terkenal sangat masyhur. Abu Bakar mempunyai nama asli Abdullah ibnu Abi Quhafah, Utsman bin Amir, bin Amr bin Sa'd, bin Taim, bin Murrah At-Tamimi. Beliau dilahirkan pada tahun 568 Masehi atau 55 tahun sebelum Hijrah. Ayahnya bernama Utsman Abu Quhafah bin Amir dan ibunya bernama Ummul Khair. Selanjutnya yaitu kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu menertibkan gerakan kaum murtad yang keluar dari Islam. Kebanyakan orang-orang yang murtad adalah mereka yang imannya masih lemah atau mereka yang baru masuk Islam. Mereka hanya taat dan patuh kepada Rasulullah semasa beliau masih hidup. Sepeninggal Rasulullah, mereka banyak yang keluar dari Islam. Kondisi tersebut disebabkan kebanyakan dari mereka masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Ada pula yang masuk Islam setelah dikalahkannya Hawazin dan Saqif pada tahun 9 Hijriah. Sementara Rasulullah wafat pada tahun 10 Hijriah. Dengan demikian, mereka baru saja masuk Islam. Khalifah Abu Bakar mengingatkan mereka agar kembali ke jalan yang benar. Namun, mereka membangkang. Abu Bakar pun melumpuhkan gerakan mereka agar tidak merusak persatuan umat muslim. Kemudian yang kedua yaitu menertibkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sebagian kaum muslim ada yang enggan membayar zakat di samping karena mereka imannya belum kuat, juga disebabkan pemahaman yang salah terhadap ajaran zakat. Mereka menganggap zakat sebagai pajak, sehingga ketika Rasulullah wafat, mereka tidak mau membayar zakat. Sudah tidak ada lagi pajak sepeninggal Rasulullah, padahal dalam Islam, zakat bukanlah pajak. Kemudian Khalifah Abu Bakar menertibkan gerakan mereka sehingga umat Islam kembali ke ajaran yang benar. Yang ketiga yaitu menumpas gerakan Nabi palsu. Gerakan Nabi palsu sebenarnya sudah muncul pada saat Rasulullah masih hidup. Gerakan ini semakin meningkat di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tokoh Nabi palsu diantaranya adalah Musailamah Al-Khazzab dari Bani Hanifah dari Al-Yamamah. Tokoh lain yang mengaku menjadi Nabi adalah Al-Aswad Al-Ansi di Yaman dan Tulaihah ibnu Khuwailid dari Bani As'ad. Di antara pengikut nabi-nabi palsu tersebut, banyak yang mengetahui kepalsuan dan kesesatan nabi-nabi palsu, tetapi mereka mau mendukung karena mereka tidak ingin dipimpin oleh suku Quraisy. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq
Tidak tinggal diam, ia menumpas gerakan nabi palsu untuk menyelamatkan umat Islam dari kekufuran. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW adalah kekufuran dan murtad. Yang keempat yaitu membukukan Al-Quran. Akibat peperangan menumpas kaum murtad, sebanyak 70 sahabat penghafal Al-Quran gugur. Hal ini mengkhawatirkan sahabat Umar bin Khattab bahwa Al-Quran ke depan sulit diajarkan karena para penghafal semakin sedikit. Untuk menjaga kemurnian Al-Quran, maka harus ditulis. Usulan ini akhirnya diterima oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah menunjukkan sahabat Zaid bin Sabit memimpin tim penulis Al-Quran. Hasil tulisan mushaf Al-Quran yang pertama ini kemudian disimpan oleh Hafsah, istri Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya yaitu peristiwa penting Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu peristiwa Perang Riddah. Perang Riddah juga disebut perang melawan kemurtatan. Membentuk pasukan yang terbagi atas 11 infanteri. Pasukan tersebut melawan pemberontakan beberapa suku Arab. Perang ini dilancarkan oleh Khalifah Abu Bakar selama tahun 632 dan 633 Masehi. Setelah kematian Nabi Muhammad, pemberontakannya dalam penulisan sejarah Islam pada masa itu dianggap bersifat keagamaan, sebab ada salah seorang pengikut Nabi Muhammad yang kemudian mengaku sebagai seorang nabi, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Pemberontakan tersebut ada aspek keagamaan lainnya. Madinah telah menjadi pusat sistem sosial dan politik yang di dalamnya agama menjadi bagian penting. Akibatnya, tidak terelakkan lagi bahwa reaksi melawan sistem ini juga memiliki aspek keagamaan. Kemudian, peristiwa yang kedua yaitu peristiwa Perang Yarmuk. Peristiwa Perang Yarmuk berlangsung pada tanggal 15 Agustus 636 Masehi hingga 20 Agustus tahun 636 Masehi. Dinamakan Perang Yarmuk karena peperangan antara Islam dan Kristen ini berlangsung di lokasi tidak jauh dari lembah Yordania, yakni Sungai Yarmuk. Perang Yarmuk ini terjadi pada saat Islam berada di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah menaklukkan Persia pada tahun 12 Hijriah, Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan 4 pasukan perang ke Suriah. Keempat pasukan itu masing-masing dipimpin oleh Amr bin As, Yazid bin Abu Sufyan, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Syurahbil bin Hasanah. Rencana kaum muslimin itu lantas diketahui oleh bangsa Romawi, sebab saat itu Kaisar Heraklius tengah singgah di Hims. Heraklius kemudian menerapkan strategi untuk menyerang Muslim secara terpisah karena pasukan Muslim terpecah di bawah 4 pimpinan. Ia juga mempersiapkan jumlah pasukan yang lebih banyak, yaitu berjumlah 20.000. Pimpinan tentara yang besar diserahkan Heraklius kepada Jabalah ibnu Aiham, raja terakhir dari kerajaan Ghossasinah, dibantu panglima Armenia bernama Mahan. Sedangkan tentara Islam disebutkan hanya berjumlah 24.000 di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Akan tetapi peperangan yang terakhir yaitu wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar memegang tampuk pimpinan pemerintahan Islam selama 2 tahun 3 bulan lebih 10 hari, kemudian beliau sakit selama 6 hari. Akhirnya Abu Bakar meninggal di usia 63 tahun pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi. Jenazah beliau dimakamkan di dalam hujah Nabi Muhammad di samping makam Rasulullah SAW. Nah, cukup sekian cerita dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.